Ada pepatah yang masyhur ya, pagar makan tanaman. Nah, pagar ini kan simbol aparat, simbol pihak yang seharusnya melindungi, simbol pihak yang seharusnya menjaga. Tapi kalau sampai kemudian justru yang melakukan perlindungan terhadap perbuatan buruk itu aparatnya, maka disebut sebagai pagar makan tanaman. Dan ini fenomena sosial yang sungguh miris gitu ya. Kalau orang biasa yang bukan aparat melakukan perbuatan jahat, itu pun sudah layak untuk dikecam. Tapi kecaman seperti apa yang sewajarnya diberikan kepada pihak yang seharusnya memberantas kejahatan, tapi justru melindungi kejahatan. Nah, ini tentu adalah sebuah musibah bagi sebuah masyarakat, atau apalagi bangsa kalau ada seperti itu. Maka tugas kita bersama bagaimana memastikan bahwa kehidupan sosial ini berjalan dengan normal. Kalau toh ada oknum seperti itu, bagaimana kita bisa memberikan satu tekanan atau hal apa saja bentuknya yang bisa tidak muncul hal-hal seperti itu. Al-Quran itu pernah mengabadikan satu bangsa yang mereka itu tidak melakukan kejahatan semuanya, hanya pihak tertentu, hanya sekelompok orang. Tapi karena yang lain itu melindungi, membiarkan, maka kemudian apa? Ketika Allah menurunkan azab, menimpa semuanya. Itu yang diisyaratkan di surah Al-Maidah. Ayo, nanti bisa dicek itu ayat 79 ya. Siapa itu? Bani Israel. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Tidak semua orang Bani Israel itu melakukan kejahatan. Tapi pihak yang tidak melakukan itu ternyata membiarkan, bahkan mendorong, mensupport, atau minimal tepuk tangan. Atau kalau sekarang memberikan likes gitu. Itu kena itu. Maka kata ayat itu yang di atas dikatakan, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Allah melaknat mereka itu karena apa? Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan sekelompok dari mereka. Maka inilah prinsipnya ketika kita berikhtiar untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, sebetulnya itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita semuanya. Ingat sekali lagi bahwa atas perbuatan mungkar yang dibiarkan, itu sanksi yang akan diturunkan atau yang akan diperoleh tidak hanya yang melakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat sebuah ilustrasi. Ada kapal di tengah lautan sedang berjalan, ada satu penumpang yang melubangi kapal tersebut, hanya ingin mengambil airnya dari bawah langsung. Kalau semua penumpang lain yang mengetahui kok membiarkan, yang terjadi apa? Kapal tenggelam dan maka seluruh penumpangnya akan rugi. Itulah ilustrasi yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya mengapa kita harus ikut berperan dalam sebuah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu berusaha menyuruh, memerintahkan hal-hal yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Dan kriteria inilah yang kemudian oleh Allah dijadikan sebagai salah satu tanda masyarakat itu terbaik. Ali Imran 110 Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Kenapa? Karena kalian menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan juga terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menyetujui kalau ada kesalahan dalam masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.